Oke, selanjutnya soal nomor 6 dengan teks yang sama. Pertanyaannya, manakah pernyataan di bawah ini yang tidak mendukung? Yang tidak mendukung kalimat bercetak tebal pada paragraf pertama. Oke, paragraf pertama. Pertanian organik dianggap mampu mendirikan petani Indonesia sampai dengan pertanian tradisional dapat ditingkatkan sehingga memenuhi kuota nasional. Oke. Kalau ada pertanyaan yang tidak mendukung, maka carilah satu yang melemahkan. Nanti cari untuk ini sama, tidak mendukung. Kalau tidak mendukung pasti melemahkan. Carilah satu yang berlawanan dengan teks. Kalau sudah berlawanan dengan teks, maka itu pasti akan melemahkan atau tidak mendukung. Yang kedua, tidak sesuai dengan teks. Oke, coba A. Banyak orang yang tidak membeli hasil pertanian organik karena dirasa lebih mahal. Nah, memang betul, dari paragraf pertama hampir semua kalimat memang membahas sisi positif pertanian organik. Maka ini bisa menjadi sebuah jawaban. Oke. Tapi kita pastikan dulu untuk yang pilihan yang lain. Banyak pertanian anorganik yang membutuhkan waktu lebih lama daripada pertanian organik. Maka ini akan mendukung juga ya, karena ini otomatis anorganik ini dianggap membutuhkan waktu lebih lama. Maka sisi positifnya ada di organik. Maka ini mendukung juga. Tetapi bukan jawaban. Karena yang ditanya adalah tidak mendukung. Oke. Maka bukan jawaban. Pertanian organik dilakukan untuk keamanan dan kesehatan masyarakat. Betul. Ini mendukung, maka bukan jawaban. D. Teknik organik dapat dikembangkan secara efektif dan efisien tanpa melibatkan bahan kimia. Ini betul, tetapi bukan jawaban. Kenapa? Karena yang ditanya adalah yang tidak mendukung. Yang E. Tindakan pertanian organik lebih menjanjikan dan bermanfaat dalam menjaga kesehatan. Maka ini juga betul, tetapi bukan jawaban, karena yang ditanya adalah tidak mendukung. Maka jawaban yang betul adalah yang A. Oke, selanjutnya yaitu soal nomor 7 dengan teks yang sama. Pertanyaannya, pada paragraf pertama kalimat nomor berapakah yang tidak padu? Oke, kita lihat saja, tidak perlu dibaca semua karena ini fokus pada paragraf pertama. A. Kalimat pertama, pertanian organik dianggap mampu memandiri petani Indonesia. Ini betul, maka bukan jawaban. B. Kalimat 2, pertanian jenis ini diharapkan mampu membebaskan petani dan ketergantungan dan sarana produksi pertanian. Juga berkaitan dengan kalimat pertama, bukan jawaban. Yang C. Pertanian tradisional dapat ditingkatkan sehingga memenuhi kuota nasional. Oke, perhatikan. Kalimat yang tidak padu adalah kalimat yang tidak sesuai. Misalnya dalam sebuah paragraf 1, 2, 3, 4, 5 yang lain membahas apel, manfaat apel, tiba-tiba di sini ada membahas manfaat mangga. Maka ini juga dikatakan tidak padu. Oke, maka kita lihat pada kalimat 3. Pertanian tradisional dapat ditingkatkan sehingga memenuhi kuota nasional. Yang dibahas di sini di awal adalah pertanian organik. Pertanian organik. Pertanian jenis ini berarti pertanian organik. Tetapi di kalimat 3 tiba-tiba membahas pertanian tradisional. Maka kalimat ini bisa dikatakan tidak padu. Oke. Kalimat tidak padu itu adalah bisa dimaknai juga kalimat yang bisa dihilangkan tanpa mengubah isi. Maka jawabannya nanti adalah kalimat C. Kita lihat yang D, kalimat 4. Gairah pengembangan pertanian organik tidak dapat dipisahkan dari gerakan serupa yang berlangsung secara global. Nah, ini berkaitan dengan
sudah ganti paragraf tetapi masih berkaitan dengan pertanian organik, maka ini juga padu tetapi bukan jawaban. Yang E, kalimat 5, bagi beberapa pelakunya pertanian organik. Nah, ini sama-sama membahas organik, maka ini padu tetapi bukan jawaban, maka jawabannya adalah yang C. Yang tidak padu adalah kalimat ketiga. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Pertanyaannya adalah kalimat yang tidak efektif dalam teks di atas adalah kalimat. Oke, ini teks yang berbeda. Oke, kalau seperti ini karena yang ditanya kalimat, maka tidak perlu dibaca semua teks, semua kalimat, fokus pada kalimat pada pilihan jawaban. Misalnya A, 1. Kita lihat kalimat 1, globalisasi menjadi tantangan untuk semua aspek kehidupan termasuk kebudayaan, maka kalimat ini efektif. Oke, saya jelaskan dulu kalimat efektif. Kalimat efektif, salah satu penandanya kalimat itu efektif atau tidak yang harus memenuhi unsur 1, harus logis. 2, tidak ambigu. Yang ketiga, ada unsur S atau pelaku, subjek, pelaku. Tidak terpengaruh bahasa asing termasuk bahasa daerah dan lain-lain. Oke. Yang kalimat 2 kita cek, era global menuntut kesiapan kita untuk siap berubah, menyesuaikan perubahan zaman dan mampu mengambil setiap kesempatan. Oke, bisa. Yang 5, yang C, kalimat 5, perlu dipikirkan agar kebudayaan kita tetap dapat mencerminkan kepribadian bangsa. Oke, ini juga bisa. Perlu dipikirkan. Oke, agar kebudayaan kita tetap dapat mencerminkan kepribadian bangsa. Oke. Yang nomor 8, orang akan merasa bangga ketika dapat menerima gaya berpakaian orang barat dan menganggap budayanya ketinggalan zaman. Ini juga efektif. Nah, coba perhatikan kalimat 10. Oleh karena itu, harus meneliti apakah berbagai budaya yang masuk tersebut bersifat positif atau negatif. Maka untuk menguji kalimat ini efektif atau tidak, saya akan bertanya, siapakah yang akan meneliti? Yang meneliti maka ini tidak ada S, tidak ada unsur subjeknya atau pelakunya, maka ini tidak efektif. Maka jawabannya adalah yang E. Selanjutnya pertanyaan nomor 9 dengan teks yang sama. Kalimat manakah yang merupakan simpulan dari isi teks? Simpulan isi teks. Simpulan dan isi teks di atas. Nah, ini ada 2 aspek yang ditanyakan, simpulan dan isi teks. Maka carilah kata yang sering muncul, yang sering dibahas dalam 2 paragraf itu. Misalnya saya menemukan kata globalisasi. Era global menuntut untuk berubah menunjukkan perubahan zaman. Budaya tradisional di Indonesia. Ada kata budaya tradisional di Indonesia sebenarnya lebih kreatif dan tidak bersifat meniru, mempertahankan jati diri bangsa. Perlu dipikirkan agar kebudayaan kita tetap dapat mencerminkan kepribadian bangsa. Oke, paragraf kedua, dalam era globalisasi. Nah, ini masih membahas era globalisasi dikaitkan dengan kebudayaan tradisional. Maka bisa kita cari kemungkinan, misalnya A, budaya tradisional Indonesia orisinal dan kreatif.
Ini betul simpulan, tetapi lebih ke paragraf pertama, paragraf 1. Ya, karena yang ditanya adalah teks, berarti dua-duanya dapat mewakili dua-duanya. Yang kedua, kebudayaan tradisional perlu dipertahankan. Nah, ini juga apakah paragraf kedua juga membahas seperti itu? Ya. Oke, kalau kita melihat antara B dan C, kebudayaan tradisional perlu dipertahankan. Ini juga berkaitan dengan globalisasi menggerus kebudayaan tradisional. Nah, kebudayaan tradisional. Maka antara B dan C lebih tepat C daripada B. Mengapa? Karena dibahas ada mewakili dua paragraf. Karena yang ditanya adalah teks, bukan per paragraf. Jadi jawabannya adalah C dibandingkan dengan B. Kalau D, budaya gotong royong di Indonesia terkikis habis. Nah, tidak hanya gotong royong, maka pernyataan ini kurang tepat. Generasi muda mengidolakan budaya barat. Ini kurang tepat karena isi tesnya nanti tentang globalisasi. Maka di antara jawaban yang paling benar adalah yang C. Oke, soal nomor 10 dengan teks yang sama. Pertanyaannya, gagasan utama dari paragraf kedua teks tersebut adalah, fokus pada paragraf kedua. Yang ditanya adalah gagasan utama paragraf kedua. Oke, gagasan utama biasanya hampir sama dengan kalimat utama. Bedanya, kalau kalimat utama adalah wajib tersurat, kalau gagasan utama adalah bisa tersirat, kadang juga bisa tersurat. Artinya, kalau gagasan utama itu boleh disampaikan dengan kalimat yang berbeda, tetapi intinya sama sesuai dengan teks. Maka biasanya gagasan utama itu nanti akan mirip atau sama dengan kalimat utama. Maka kita lihat di paragraf kedua, dalam era globalisasi kebudayaan tradisional mulai mengalami erosi. Maka ini menurut saya termasuk kalimat utama, maka letak gagasan utamanya di situ. Maka kita lihat A, anak muda lebih menyukai globalisasi daripada kebudayaan tradisional. Nah, ini termasuk penjelasan dari kalimat utama. Maka kalau dikatakan gagasan utama kurang tepat. B, kebudayaan tradisional dapat berjalan beriringan dengan globalisasi. Tidak. Inti dari paragraf kedua adalah adanya globalisasi menyebabkan kebudayaan tradisional terkikis. Maka B juga kurang tepat. Kalau yang C, adanya globalisasi dapat mengancam kebudayaan tradisional. Nah, ini sesuai dengan teks tadi. Sesuai dengan teks. Ini betul, yaitu di paragraf ini. Paragraf kedua kalimat pertama, bahwa globalisasi menyebabkan kebudayaan tradisional mulai mengalami erosi, artinya terkikis. Maka jawabannya C bisa. Kalau yang D, globalisasi menyebabkan kita untuk selektif dalam memilih kebudayaan. Nah, ini dampak dari adanya, artinya tindak lanjut. Tetapi kalau dikatakan gagasan utama maka tidak tepat, karena gagasan utamanya dalam hal ini adalah sesuai dengan kalimat utamanya, yaitu yang C. Kalau yang E, kebudayaan tradisional dapat tumbuh di atas globalisasi, juga tidak tepat. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Adanya globalisasi dapat mengancam kebudayaan tradisional.